semua, perkenalkan saya Sekarai Cahyani dengan NIM 2000247, perwakilan dari kelompok 1 IPS Observasi yang mana ingin menampilkan hasil wawancara kami terhadap siswa kelas 1 SD dan 2 SD dan juga orang tuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai mengenai pembelajaran daring atau pembelajaran secara online di saat pandemi seperti ini. Yuk kita simak bersama-sama wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kenalkan, kakak-kakak berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru. Kakak berasal dari kelas 2 DPJ SD, kelompok 1 IPS. Nah, di sini kakak ingin mewawancarai adik sama teteh sama ibu mengenai pembelajaran daring di masa pandemi sekarang. Oke, selanjutnya Nurfa. Oh iya, sebelum kita masuk ke wawancaranya, kita kenalan dulu ya. Nah, perkenalkan nama kakak itu Nurfa Miliano, asalnya dari Jakarta. Lalu selanjutnya boleh kakak-kakak yang lain perkenalan diri. Halo, perkenalkan nama kakak Khaliza Abdatisya, berasal dari Bogor. Halo, nama kakak Sekarai Cahyani dari Depok. Halo, nama kakak Giovanni, boleh dipanggil Kak Gio, sama kayak Kak Sekar, kakak dari Depok. Nah, kakak-kakaknya kan udah pada kenalan nih. Nah, boleh adiknya kenalan dulu yuk. Biar kita saling kenal dulu nih sebelum kita wawancara. Ya, boleh perkenalkan dirinya. Selamat siang kakak-kakak, nama saya Ya. Sabrina Aisyah. Saya berasal dari Tangerang. Oke, selanjutnya. Selamat siang kakak-kakak, nama saya Nasnin Izara Aisy, berasal dari Tangerang. Oke, halo. Nah, karena kita udah kenal nih ya, udah tahu namanya. Nah, langsung aja ya, kakak mau coba kasih beberapa pertanyaan sama adik-adik. Nanti adik-adik boleh jawab ya. Oke. Perasaannya gimana sih kalau pas tahu pembelajaran melalui online gini, jadi tatap maya, nggak ketemu guru, nggak ketemu teman-teman, perasaannya gimana? Bosen kak, bosen sama kangen. Kalau boleh tahu bosennya kenapa, kangennya kenapa tuh? Bosennya karena nggak bisa main sama teman kak. Sedih sama senang. Kalau boleh tahu sedihnya kenapa, senangnya kenapa tuh? Sedihnya tiba-tiba naik kelas aja padahal belum lihat gurunya dari aslinya. Oh, ya pinter. Kalau senangnya kenapa tuh, Dek? Ya kalau senangnya bisa tanya-tanya, bisa lihat ke Google. Coba selanjutnya nih ya, pertanyaan selanjutnya buat Sabrina. Apa nih kesulitannya pas belajar online? Kan pasti nih ada kesulitan-kesulitannya selama belajar online, apa tuh? Wifi-nya suka lemot, Kak. Selain itu ada yang lain nggak, Dek? Selain wifi gitu? Kadang Zoom-nya suka keluar sendiri. Sama ya, kasusnya sama kakak sama teman-teman kakak yang lain. Suka putus-putus suara. Jadi juga suaranya kayak nggak jelas gitu. Oh iya. Betul. Bagaimana cara Sabrina untuk mengatasi pembelajaran atau materi yang susah dipahami nih? Gimana caranya? Kayak tanya ke Ami sama Abi gitu. Oh iya.
Kalau tanya sama Ami sama Abi, tiba-tiba nggak bisa Ami sama Abi ngejawabnya gimana tuh? Dari Google. Kadang-kadang bilang ke ustazah, kadang-kadang bilang ke temen. Bilang ke ustazahnya gimana tuh? Gimana ya? Ustazah kok ini kok putus-putus sama suaranya nggak jelas. Oh gitu, sama ya, sama kayak kakak-kakak di sini. Oke nih Sabrina, kakak mau tanya ya, kira-kira dari selama ini setelah belajarnya di rumah aja nih, apa sih yang membuat Sabrina itu merasa senang gitu? Apa yang membuat Sabrina merasa senang gitu kalau belajarnya lewat tatap maya seperti ini? Ada nggak yang membuat Sabrina senang? Bisa makan sama apa tuh? Bisa makan kalau habis ngerjain tugas langsung tidur. Oke, terus ada lagi nggak kira-kira? Bisa main. Oke, bisa main, bisa makan, bisa langsung tidur juga ya. Jadi nggak duduk aja kayak di sekolah. Soalnya bisa kalau makan bisa tinggal matiin kameranya. Oke, kalau lapar tinggal makan, matiin kameranya ya. Terus ada Iya. lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira yang buat Terus ngasih tuh? habis itu kalau mau tidur apa ya? Kalau mau tidur kamera dimatiin, habis itu ke kamar. Oke. Kira-kira lebih suka belajarnya lewat Zoom gitu atau langsung datang ke sekolah? Lewat Zoom sama datang ke sekolah. Oh, jadi mau dua-duanya gitu belajarnya? Ya. Kalau langsung datang ke sekolah itu ya bisa ketemu sama main sama teman gitu, terus bisa makan bareng di kantin. Oh iya. Kalau online-nya ini bisa sambil tidur ya, bisa sambil mam juga. Oke. Dua-duanya. Dua-duanya sama ya kayak Sabrina ya. Jadi nanti sekolahnya mau online juga, mau offline juga. Oke. Bagaimana perasaannya ketika pembelajaran harus dilaksanakan melalui rumah gitu? Perasaannya sih awal kaget ya, karena anak-anak tidak terbiasa melakukan pembelajaran dari rumah, apalagi jika di rumah orang tua lebih banyak berperan aktif gitu. Jadi kayak double peran gitulah ya, orang tua harus mengajarkan Iya. anak gitu ya. Iya, jadi ya papa orang tua. Gak cocok jadi kang guru. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ya. apa saja kendala yang Ibu rasakan gitu di dalam pembelajaran tatap maya selain yang tadi harus mengajarkan anaknya juga seperti itu? Kendalanya sih pertama jaringan ya, karena di sini tidak baik dan kurang stabil. Kadang wifi mati gitu, kadang lemot. Udah gitu, kalau pakai kuota juga boros. Anak-anak jadi susah menerpa pelajaran karena tidak diajarkan oleh gurunya langsung. Jadi kurang penjelasan, kurang jelas gitu. Anak-anak kan harus benar-benar jelas ya. Baik, Bagaimana sih cara Ibu gitu ngatasin hambatan-hambatan tadi? Kan itu mengganggu ya pembelajaran sang anak untuk menerima materi. Untuk mengatasi jaringan tidak bisa, ya tetapi kalau kotak bisa menusuk kotak lebih besar agar tidak boros penggunaan. Selanjutnya orang tua mungkin turun tangan langsung dalam pembelajaran agar anak dapat memahaminya. Oh, jadi di sini cara mengatasinya Ibu ikut andil gitu ya dalam pembelajaran anak ketika guru ada sedikit kendala jaringan, bisa diambil alih Iya. bantuin anak. Berarti butuh waktu ya, butuh meluangkan waktu gitu untuk anak. Emang kalau pembelajaran online ini sebenarnya orang tua lebih berperan aktif gitu ya. Menurut Ibu tuh keuntungan gitu ya dengan pembelajaran tatap maya ini
jika ada, apa aja gitu keuntungan yang Ibu rasakan? Boleh? Bagaimana? Keuntungannya mungkin pembiayaan sekolah tidak terlalu besar, apalagi anak-anak kan sekolah swasta, dan juga keuntungannya tidak perlu repot untuk mengantarkan anak sekolah karena jaraknya yang lumayan jauh. Jadi bisa dikatakan lebih singkat biaya juga ya dalam kalau mau ke sekolah juga kan anak pasti ada butuh uang jajan, uang segala macam. Ya, uang jajan, antar jemput sekolah. Sebenarnya Ibu tuh lebih suka anak itu pembelajarannya secara tatap maya atau tatap muka langsung sekolah? Secara keseluruhan lebih suka tatap muka ya, karena anak juga lebih terdidik oleh gurunya, anak juga lebih paham pembelajaran. Jika sama orang tua, kadang anak susah untuk diajarkan dibandingkan dengan gurunya di sekolah. Oh iya, itu nggak bisa kita pungkiri ya, karena kalau istilahnya anak bisa dikatakan lebih percaya gitu ya omongan gurunya. Iya. Tapi anaknya tadi lebih suka kalau keduanya ya. Mungkin kalau nanti depannya Menteri Pendidikan kita bisa mengatur lebih baik lagi gitu ya. Jadi balance, ada tatap muka, ada tatap maya. Biar segala keuntungannya dirasakan gitu. Iya. Ya, buat Ibu, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah hampir sampai pada akhir video. Tetapi sebelum akhir video, saya ingin menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut. Kesimpulan yang pertama dari narasumber anak terlebih dahulu, yang bisa dikatakan bahwa pembelajaran daring atau secara online ini sangat membosankan bagi mereka karena tidak bisa bertemu dengan teman-temannya. Selain itu juga banyak masalah-masalah teknis seperti gangguan sinyal, sehingga yang disampaikan terputus-putus dan menjadi tidak jelas. Tapi di samping itu menurut narasumber anak-anak ada juga keuntungannya, yaitu dia bisa cepat istirahat, dan juga jika ia tidak mengetahui tentang pelajarannya, maka dia bisa langsung searching Google atau bertanya dengan orang tuanya. Sekarang kita masuk ke narasumber dari orang tuanya. Orang tua merasakan keuntungan yang mana mengurangi biaya karena biaya sekolah menjadi lebih sedikit karena tidak mengantarkan anak ke sekolah, tidak memberikan uang jajan, juga tidak perlu mengantarkan anak ke sekolah. Ternyata ada pula kerugiannya karena orang tua menjadi double peran, yang mana harus mengurusi rumah tangga dan juga menjadi guru bagi anak-anaknya. Orang tua lebih suka anak murid belajar melalui tatap muka atau secara offline karena terasa lebih terdidik oleh gurunya, dan juga dari siswanya sendiri itu lebih percaya kepada guru dibanding orang tuanya. Tapi dari anaknya sendiri lebih suka kedua-duanya karena tadi kalau misalnya offline punya teman, ketemu teman dan lain sebagainya. Kalau online bisa tidur dengan cepat, tinggal mematikan kamera seperti itu. Nah, teman-teman, ternyata pembelajaran daring ataupun luring memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa pembelajaran offline itu lebih tertata. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.